warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jemaah musalla al-Fajr. Salat Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu. Hari ini kita akan membahas satu kitab yang kecil yang kutip, yang saya kira sangat bermanfaat, amat sangat bermanfaat buat kita dalam rangka meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu, yaitu upaya kita memperbaiki perkara salat. Judulnya Ta'zimus Shalah. Kerja kayaknya pernah ada bahasa Indonesia yang lupa. Keagungan salat, Pak. Iya. Dikarang oleh seorang profesor dosen di Universitas Islam Madinah, Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Bad, ya, Hafizahullah Ta'ala. Yang jelas bahwa sekalian, salat ini ibadah terbaik, Pak. Kata Nabi SAW, wa'alamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik ibadah amal kalian adalah salat. Sebaik-baik amal, Pak. Sebenarnya ulama menjawab kenapa dia sebaik-baik, karena dia menghimpun seluruh ibadah. Ada ibadah harta, ada ibadah badan, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, seluruhnya berkumpul pada sholat. Ya, sholat ada ibadah lisan, kita membaca bacaan, doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian ada ibadah hati, tadabbur. Kemudian ada anggota badan. Zikir itu ada 3, zikir hati, zikir lisan, dan zikir anggota badan. Rukuk, sujud, itu adalah zikir. Maka ketiga zikir ini berkumpul pada ibadah sholat. Nah, karenanya hadirin yang belakang Allah, memperbaiki sholat ini penting, sangat penting ya kawan. Karena ini ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu. Yang Khalid bin Walid ketika masih musyrik radhiyallahu ta'ala, ketika menghadap Nabi ingin umrah, dia katakan sama teman-temannya, dia tunggu orang Islam lagi sholat, kita serang. Kenapa? Tidak ada yang lebih mereka cintai kecuali sholat. Dari mana Khalid bin Walid menyimpulkan ini? Karena dia melihat bagaimana kaum muslimin dan para sahabat sholat itu number one, kecintaan terbesar mereka. Tidak ada yang lebih mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini bis sholat. Dijadikan kesenangan hatiku di dalam sholat. Maka musuh-musuh Islam tahu kalau orang Islam sholat udah jangan, kita nggak direkod. Kalau sudah urusan sholat mereka, maka kalau mereka sholat diantara gerakannya adalah sujud. Ketika mereka sujud, kita serang mereka. Khalid bin Walid lupa Nabi SAW punya Allah Subhanahu. Diperintahkanlah sholat khauf. Ini pertama kali sholat khauf di situ. Ternyata nggak ada sujudnya. Maksudnya ada sujudnya tapi sebagian berdiri. Jadi kami gak semua sujud ini, jadi tidak bisa nyerang-nyerang kita. Nah, tapi perkataan Khalid bin Walid yang mengatakan bahwasanya kecintaan kaum muslim adalah salat itu adalah kesimpulan yang mereka dapati. Kenapa? Karena mereka selama ini tahu bahwa kalau kaum muslim sudah salat, tidak ada yang lebih mereka cintai kecuali salat. Nah, ini penting bahwa sekarang karena salat ini menjadi ukuran. Karena Nabi SAW mengatakan akan ada pemimpin yang fisiknya manusia tapi hatinya iblis. Itu pemimpin yang kata sahabat, boleh kita bunuh kalau pemimpin seperti kata Nabi, jangan. Kalau masih sholat, pemimpin kalau masih sholat, Pak, jangan, tak boleh di. Jadi sholat, jadi kan Nabi SAW kalau ingin
memerangi sebuah kaum, dia perintahkan sahabat, coba dengar ya, ada azan gak ini? Salat menjadi ukuran syiar. Makanya sebagian ulama memberikan kriteria mana yang disebut dengan darul Islam dan darul haq, darul kufur, negeri Islam dan negeri kafir. Apa kriteria, ada definisinya? Suara azan. Ya. Kalau Bapak pergi ke sebuah tempat tidak ada terdengar azan, berarti negeri tidak boleh kita tinggal di situ kecuali ada uzur. Tapi kalau Islam di Indonesia, ya di azan di mana-mana, malah 1 jam sebelum azan udah teriak apa, bukan teriak, maaf, sudah kaset sudah. Sebetulnya mohon maaf Bapak, yang wajib keluar itu corong itu apa sih? Suara azan. Karena gunanya memanggil orang, menyeru suara, waktunya salat. Kalau qomat keluar atau tidak Pak? Ada khilaf ulama. Sebagian mereka mengatakan qomat itu khusus untuk orang yang sudah di masjid. Orang yang sudah di luar masjid ngapain? Tidak ada gunanya Anda qomat. Tidak, mereka sudah tidak mau masjid. Yang berkepentingan dengan qomat ya. Maka ada juga yang mengatakan kalau ternyata mungkin ada mereka yang tadinya belum terhubung dengan mendengar qomat. Wallah, tapi yang kuat adalah iqamah hanya untuk internal yang sudah di masjid. Sayangnya, ya, fenomena di masjid kita di Indonesia ini, masya Allah, orang kadang-kadang nggak bisa istirahat di rumah. Jam 3 subuh udah mustahil. Ya, habis subuh suara zikir sampai pagi. Habis itu pengajian ibu-ibu jam 9 salawatan sampai jam 11. Habis itu ada lagi anak-anak. Sulit. Nah, padahal yang boleh hanya keluar ada suara azan. Makanya wajar ada seorang supir online pernah agak diskusi dengan saya, dan saya orang muslim Ustaz, tapi saya merasa Islam ini agama yang berisik banget. Emang begitu? Coba bayangkan dia tinggal di daerah Jakarta itu Ustaz, kita nggak bisa istirahat. Ini, nah ya berlebihan. Jadi suara yang boleh keluar hanya azan saja. Yang lain sebaiknya jangan ganggu orang yang sedang mungkin ada istirahat, ada yang butuh pulang dari safar, mereka butuh ketenangan. Tapi di kita ya, kadang-kadang anak-anak yang suara mikrofon, Pak. Ya, sehingga masjid ini kadang-kadang orang, saya memahami banyak orang malas ke masjid, maksud kita nggak masuk ke masjid. Ya, antara azan qomat, ya kita mau sholat sunnah, muadzinnya sholawatan. Ya. Terkadang ya, banyak orang salah kaprah. Setelah selesai sholat baru berdoa. Duh, kemana aja tadi waktu sholat itu adalah silah hubungan kita dengan Allah maksudnya. Kapan waktu berdoa yang paling afdal? Di waktu sujud. Sebelum salam tuh bersungguh-sungguh tuh di situ. Kadang-kadang kita dapat di jemaah sholat maghribnya cepat, tapi zikir dan doanya sampai menjelang isya. Kalau sudah salat salam sudah selesai hubungan kita dengan Allah sudah. Ya bukan berarti nggak boleh berdoa, boleh sekali-kali. Tapi sesungguhnya kesempatan terbaik berdoa justru di dalam sholat. Kita tinggalkan dulu. Jadi banyak PR masalah sholat. Sehingga kita dapati ya, walaupun saya katakan tidak ada uzur bagi orang yang kata Ustaz saya tidak susu kalau harus tetap datang ke masjid. Ya, karena ini kewajiban yang sangat utama. Nah, karena hadirin yang Allah, kita akan bahas buku ini. Ada beberapa bab di sini dalam rangka menumbuhkan pengagungan kepada salat ikhlas. Dan sebagian orang menyepelekan. Dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Maryam, tidak ada dalam ingatan kami, surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini fakhalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah, akan datang generasi sesudah mereka yang menganggap sepele masalah salat. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah Subhanahu, mereka akan terjerumus dalam kebinasaan. Sekarang orang menganggap sepele salat, padahal urusan salat adalah urusan yang sangat besar, urusan yang paling syiar Allah yang paling agung di muka Allah adalah salat. Tadinya kita disuruh salat berapa kali Pak? 50. Untung ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya kita ucapkan jazakallahu khairan Nabi Musa. Kalau kan gempor kita Pak 50 kali. Kata para ulama karena Allah cinta salat.
Allah senang. Bahkan dalam sebuah hadis saya lupa, tapi insya Allah di sini sahih. Lapasnya bahwasanya Allah Ta'ala berdiskusi, aku memberi rezeki kepada hambaku agar dia sholat. Rezeki diberikan untuk kita adalah tujuannya untuk sholat. Bahkan seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari berkumpul pada sholat. Maka ya kawan, azan yang Allah memperbaiki sholat ini sama dengan memperbaiki bangunan agama kita. Ya, maka kita mulai dari sini. Perbaiki sholat dulu, sholat kita perbaiki kualitas. Insya Allah itu aman, ya akan baik. Kata Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihi yawmal qiyamah as-salah. Orang yang pertama, hal yang pertama kali bisa adalah masalah salat. Kalau dia baik semua baik. Terutama kita para suami-suami, Pak, kita ini teladan. Itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya jika ada seorang laki-laki sholatnya buruk, berarti hampir pasti keluarganya juga buruk sholatnya. Dan seorang syekh melihat ada laki-laki sholat cepat, kata beliau, kasihan sholat keluarganya. Namun kenapa kasihan ya syekh? Karena dia pemimpin. Makanya Pak, sunnah sholat sunnah di rumah. Sholat maghrib ba'diyahnya ahsan afdal di rumah. Lebih afdal di rumah daripada di sholat sunnah. Sholat isya ba'diyahnya di rumah itu. Kenapa? Karena memberi dampak pengaruh kepada keluarga kita. Yang semua di masjid, Pak. Jadi nggak pernah sholat di rumah. Ikhwan azanillah wa yakum, ada beberapa bab di sini kita akan pelajari, ya, agar kita betul-betul mencintai dan mengagungkan sholat ini dengan pengagungan yang sangat sesuai dengan keagungan sholat itu. Baik, apa yang pertama yang dibahas oleh Syekh di sini? Yang pertama adalah faridatus salati ala jami'in nabiyyina alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau yang paling menghujjah kenapa salat itu adalah perkara yang agung, yaitu kewajiban salat diwajibkan Allah kepada semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tidak ada nabi yang tidak diajarkan salat. Mari kita lihat, Pak, nabi siapa? Nabi Musa diperintahkan salat, wa aqimis salata lidzikri. Ya. Jadikanlah dirikanlah sholat untuknya. Allah Ta'ala berfirman kepada siapa? Nabi Musa. Juga ada ayat dalam Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, perintahkan, saya lupa ayatnya, jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat ibadah. Karena Fir'aun menekan orang-orang Bani Israel, sehingga mereka nggak bisa sholat di kanisa, sinagog mereka. Maka Allah katakan, perintahkan Bani Israel untuk menjadikan rumah mereka sebagai mushola. Ya. Ini menunjukkan Nabi Musa pun sholat, Pak. Bani Israel sholat. Nabi Isa, ingat dalam surah Maryam Allah Ta'ala berfirman, wa awsani bis shalah. Ini Abdullah, aku adalah seorang hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alni nabiyyan wa awsani bis-shalah. Di antara perkataan Nabi Musa ketika bayi, beliau mengatakan, aku diperintahkan salat. Saya pernah ke gereja di Israel, di Palestina, ada gereja yang namanya mereka klaim sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Itu gereja dibagi dua, Pak. Pernah lihat masjid dibagi dua, karena di situ ada dua sekte yang sangat kuat, sekte Katolik dan sekte Ortodoks. Nah, di Ortodoks itu, Pak, yang tidak mengakui adanya Natal. Mereka menganggap Natal itu perkara-perkara baru yang diada-adakan. Memang betul, kalau kita lihat sejarah Natal, ini Kaisar Romawi yang ngada-ngadain, tapi dia menggunakan dalil agama. Kemudian jadilah sekarang menjadi sebuah justru kalau Ortodoks ini yang betul-betul murni. Nah, di situ di gerejanya, Pak, saya lihat ada kalimat, saya lupa, intinya 5 times 5 waktu ibadah. Nah, memang dalam hadis yang sahih, jemaah, ketika Allah Ta'ala memerintahkan sholat, perintah sholat sudah turun 5 waktu. Bagaimana cara Nabi SAW mengetahui tata cara? Jibril diutus turun. Jadi Nabi SAW diajari sholat itu 2 hari berturut-turut. Ya, hari pertama Nabi Jibril datang di awal waktu masing-masing. Awal duhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, awal subuh. Kemudian hari kedua Jibril datang di akhir waktu.
Akhir maghrib, akhir isya, akhir subuh, akhir duhur, akhir asar. Lalu Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Ya Muhammad, al-waqtu bima baina hadainil waqtain. Waktu sholatmu adalah di antara yang kemarin dan sekarang. Kan sholat itu kan kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat diwajibkan di waktu yang telah ditetapkan. Sudah ada waktunya, ya. Dan apa kata beliau? Kata Jibril, hadza waqtul anbiya'i qablak. Dan ini waktu sholatnya nabi-nabi sebelum. Jadi makanya Pak, sholat itu tiangnya agama samawi, semua agama-agama. Maka ketika orang Yahudi nggak sholat hari ini Pak, orang Nasrani juga nggak sholat hari ini, runtuh agamanya. Seluruh agama ini tegak dengan sholat. Makanya Nabi mengatakan wa umuduhu rasul amri Islam. Pokok segala urusan Islam. Wa umuduhu tiang di Islam as-shalah. Kayak orang dulu sekarang nggak sholat. Dulu Nabi Musa sholat. Orang Kristen nggak sholat. Dulu Nabi Isa sholat. Maryam wasjudi warkai waqunuti. Sujudlah engkau wahai Maryam. Rukuklah engkau Maryam. Bunda Maryam ya. Jadi Yesus dan Bunda Maryam sholat. Kenapa kok bisa? Ya, apa yang membuat mereka lupa dengan sholat? Jadi penyimpangan Pak. Mereka merubah-rubah agama mereka. Makanya bid'ah itu bahaya gitu Pak. Kenapa para ulama dan Nabi SAW sudah sering kalau setiap berkhutbah selalu ada iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati terhadap perkara baru dalam agama. Kenapa Pak? Karena orang Nasrani dan orang Yahudi agamanya abal-abal gara-gara bid'ah. Sholat sampai hilang tuh Pak. Karena terlalu banyak tangan-tangan kreator. Kreatif itu dalam masalah muamalah aja Pak. Bikin pesawat kreatif. Dalam ibadah nggak boleh kreatif. Ya. Akhirnya mereka hilang sholatnya. Padahal dalam Quran. Coba Nabi siapa lagi Pak? Nabi Sulaiman kalau saya tidak salah. Ada Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika di perut ikan, di antara kenapa beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mana Nabi Yunus ya. Apa doanya Pak Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, tapi kata Allah Azza wa Jalla, laula kana minal musabbihin, kalaulah bukan dahulu dia termasuk orang yang al-musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kami biarkan Yunus di perut ikan sampai hari kiamat. Apa tafsiran al-musabbihin? Kalau bukan dia termasuk al-musabbihin, kami biarin dia. Ini juga ada faedah khusus Pak. Ada faedah di sini bahwasanya orang yang beribadah di waktu lapang, Allah Taala akan beri solusi jalan keluar di waktu sulit. Ada hadis Nabi mengatakan ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah di waktu sulit, Allah akan mengenalimu di waktu susah. Waktu susah Pak. Kenalilah Allah di waktu lapang. Dulu ketika kita sebelum corona, ya, rajin sholat, rajin puasa. Ya, ketika dalam corona, maka Allah Taala akan berikan kita kemudahan. Nah, faedah yang lain, di sini Allah Taala mengatakan apa keutamaan Nabi Yunus sehingga ditolong. Dulu dia termasuk al-musabbihin. Kita lihat pendapat dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala an menafsirkan. Dan siapa Ibnu Abbas? Turjuman Al-Quran, sahabat Nabi yang disebut sebagai penerjemah terbaik Al-Quran. Nah, dia pantau Al-Quran. Karena pernah didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah ajarkan dia tafsir, al-ilmu ta'wil. Sebagaimana dikutip oleh tafsir dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud al-musabbihin bahwa sholat. Kalaulah bukan karena dulu Yunus rajin sholat, maka kami biarkan dia. Dan ibadah sholat bisa menolong orang di waktu sulit. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi Nabi Yunus sholat. Sayangnya Nabi Jonah kalau saya sudah pernah di Palestina Pak, terlalu banyak tempat-tempat yang keramat ya. Setiap tempat ada tempatnya maqam Yunus. Maqam itu bukan kuburan ya. Apa kata mereka? Tempat yang ini dikeramatkan, dibikin kubah, orang datang minta-minta. Itulah Palestina. Saya 7 kali ke Palestina. Semoga Allah Ta'ala berikan bapak-bapak kesempatan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa.
Dan Nabi SAW pernah mengatakan, suatu ketika nanti kalian memiliki tanah seluas kudamu, berdiri, lebih engkau sukai untuk melihat Masjid Aqsa, ya, daripada saya lupa, daripada harta seluruh dunia kalau saya tidak salah. Sekarang ini orang susah ke Masjid Aqsa. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lala bisa dibakti ila Jonah itu Nabi Yunus. Itu ada tempatnya. Jadi banyak tempat-tempat keramat di situ. Di Palestina banyak tempat, banyak kuburan-kuburan didatangi orang untuk mengalami berkah. Saya lihat itu. Sebagaimana orang Yahudi juga, saya video itu orang Yahudi Pak, setiap saat itu apa? Ibadahnya ke kuburan. Nah, makanya kuburan Nabi mereka diambil dari kuburan Nabi Yusuf, kuburan Nabi Daud, King David ya. Itu kuburannya megah pakai. Ya, setiap hari mereka datang nangis di situ kuburan. Makanya betul kata Nabi SAW, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka suka menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, jangan kita menyerupai mereka, Pak. Kuburan bukan untuk tempat ibadah. Kuburan hanya untuk kita ziarah mengingatkan kematian. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata pun banyak orang Islam meniru kebiasaan itu. Makanya Nabi SAW, kuburan itu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu, kami dulu diperintahkan Nabi SAW untuk meratakan kuburan kecuali hanya satu jengkal. Tidak boleh menyemennya, tidak boleh menulis, tidak boleh beri cahaya. Kenapa? Karena sarana celah untuk masuk ke pengagungan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Untuk kuburan Nabi Muhammad di Madinah, Pak. Coba kalau di Condet Timur orangnya. Habis, Pak, kuburan apa semua ini jadi parkiran, Pak. Banyak calon-calon. Baik, ikhwani, azan. Siapa lagi kita lihat? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya, pemimpinnya seluruh ahli tauhid. Dari keturunan Nabi-Nabi Bani Israel, dari Nabi Ibrahim, dari Ishak, kemudian Nabi Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, terus ke bawah. Tapi Ibrahim, apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Ibrahim? Ya. Coba apa kata Allah Azza wa Jalla dalam mengabadikan doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat dan keturunan Nabi Ibrahim. Sholat Nabi Ibrahim. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya sholat ini khusus hanya orang Muslim. Tidak, semua Nabi ini menunjukkan sholat ibadah besar. Karena itu tidak ada Nabi kecuali diperintahkan sholat. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anaknya di Mekah lalu diperintahkan balik lagi ke Palestina, ya, ketika dia merasa Sarah Hajar istrinya sudah tidak dia melihatnya, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau di dalam Al-Quran disebutkan surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian anak keturunanku di lembah yang tandus ini. Ya Allah, jadikan mereka keturunan yang senantiasa menegakkan sholat. Yang di doa Nabi yang pertama kali sholat. Kemudian sesudah itu waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Jadikan hati manusia rindu untuk datang ke sini. Kita sudah rindu banget, Pak. Ya. Masjidil Haram sudah berapa tahun? Sejak Februari kalau tidak salah. Februari 2019 ya. Kita terhalang untuk pergi ke sana. Nabi, pokoknya bapak kalau rindu tanah suci, Pak, itu karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya belum pernah, saya sejak tahun 2000 menjadi pemimpin haji, Pak. Setiap tahun ya, kecuali 2 tahun terakhir. Nggak ada orang yang saya bimbing atau saya temani, tidak ada yang mengatakan Ustaz saya kapok pergi ke Mekah. Ini Pak Dedi udah pengen aja. Nggak ada orang Ustaz kapok. Tapi kalau kemana, ke Singapura kemana? Nggak lagi Ustaz, sekali ini aja deh saya. Kalau Mekah, Masya Allah, doanya dari Ibrahim. Kemudian warzuqhu minas shalah, kasih rezeki. Nah, yang pertama kali yang beliau minta kepada Allah sholat dulu. Jangan dibalik, kita kalau doain anak rezeki dulu. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam justru sholat. Ya, justru sholat. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nabi Ibrahim ya berdoa. Jadi doakan, Pak, jangan. Makanya Pak, kalau Nabi Ibrahim saja kekasih Allah mendoakan dirinya untuk rajin sholat dan keturunannya, lalu siapa kita?
Nabi Ibrahim ini topnya Nabi, Pak. Sesudah Nabi Muhammad SAW dulu. Kemudian beliau, penghulunya yang dia dilempar ke api itu. Dia takut sekali, dia tidak bisa sholat. Makanya dia berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang rajin sholat. Nah, kita nggak pernah doa begitu. Lalu dia mengkhawatirkan juga anaknya, ya Allah, dan keturunanku. Kita pun juga berharap ya, di antara doa nasihatnya Luqman kepada anaknya, wa aqimis shalah, wa apa itu? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat. Yang lain, bahkan di antara pukulan yang dibolehkan kita memukul anak adalah dalam masalah salat. Padahal ya Rasulullah SAW adalah orang yang paling lemah lembut kepada anak, tapi dalam urusan salat no. Kapan boleh dipukul Pak anak? 10 tahun berapa SD? Saya kira kelas 5 SD. Kalau anak gak mau pukul Pak, ya tentu diajarin dulu sebelumnya. Kalau udah kumisan Pak, dilempar ke empang aja. Makanya Pak, Masya Allah, itu satu-satunya urusan yang boleh memukul anak sholat Pak, bukan puasa, bukan yang lain-lain, bukan sholat. Aduh Pak, ya ini menunjukkan Masya Allah Pak. Dan satu-satunya ibadah yang jika ditinggalkan bisa kafir adalah sholat. Kalau orang nggak sholat puasa, tidak ada yang mengkafirkan, ya, kecuali dia meyakini tidak wajib ya. Kalau cuma malas dia nggak mau puasa, itu tidak ada kafir. Berzina, minum khamar, mencuri, korupsi, nggak ada ulama yang mengatakan kafir dia, kecuali orang Khawarij, kecuali sekte menyimpang Khawarij. Tapi kalau meninggalkan sholat, jumhur sahabat, saya tidak semua ulama ya, sahabat ridwan oleh mereka mengatakan kami dulu tidak pernah menganggap ada sesuatu amalan yang jika ditinggalkan menjadikan kufur selain sholat. Ini menunjukkan Pak, dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri, minum khamar dan lain sebagainya. Karena nggak sampai dikafir, nggak ada ulama yang mengkafirkan. Tapi kalau meninggalkan sholat Pak, Masya Allah, karena banyaknya dalil kafir. Makanya jangan enteng, jangan enteng Pak orang yang nggak sholat. Ya Masya Allah, kalau anak 10 tahun nggak sholat Pak, aduh ngeri Pak. Kita harus hati-hati. Kalau anak-anak nggak tahu matematika, nggak tahu fisika, nggak tahu bahasa Inggris, jangan terlalu khawatir Pak. Tapi kalau anak nggak sholat, aduh ngeri Pak. Ya, karena bisa kafir. Kafir itu bahaya Pak. Ya tentu ada khilaf ulama terbagi dua. Tapi kalau yang kafir benar gimana? Nah, karena hadirin mendengar Allah Subhanahu ya hendaknya kita betul-betul Pak memperhatikan masalah sholat ini. Ya. Baik, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail apa kata Allah Subhanahu dalam surah Maryam? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakat. Dia adalah dalam bahasa Arab, kalau ada kata-kata kana digandeng dengan fi'il mudhari menunjukkan kelanggengan senantiasa. Kana ya'muru, kana yaf'alu. Jadi kalau kata-kata ini faedah bahasa Arab, kalau ada kata kana lalu kemudian bersambung dengan fi'il mudhari present tense, berarti berfungsi untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan hanya sekali tapi terus-menerus. Artinya Nabi Ismail dipuji oleh Allah SWT karena dia seorang Nabi yang senantiasa rutin langgeng memerintahkan keluarganya sholat. Kita kan kalau anak udah nggak sholat, masih kecil. Karena hadirin belakang Allah, coba deh. Allah Ta'ala memuji-muji Ismail. Kenapa? Dia adalah seorang Nabi atau seorang hamba yang peduli terhadap sholat keluarganya. Makanya ada ayat dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Perintahkan keluarga sholat dan sabar melampau menetapi. Kenapa kita disuruh sabar menyuruh keluarga sholat? Karena berat Pak. Ya berat ya. Kadang-kadang kesian anak kita bilang kok saya mau ini. Tapi ini harus perintah sholat Pak. Perintahkan keluargamu sholat. Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anak Nabi siapa Pak? Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim, dari istri yang Sarah ya, Sarah dan Hajar ya.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ya, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis shalah. Kami wahyukan kepada mereka, yakni Ishak, ya, untuk melakukan kebaikan dan mendirikan sholat. Tuh, Pak. Tapi siapa sholat? Ishak, ya, kalau mereka Ishak. Kemudian Nabi Syuaib ini alaihissalam diutus ke negeri mana, Pak? Dia tahu? Madian, ya, di bawahnya Mesir sedikit, di daerah Yordania. Apa kata kaumnya Nabi Syuaib? Nabi Syuaib ini mendatangi kaum yang apa, Pak? Apa kekhususan dosa mereka? Kemudian apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Jadi curang dalam masalah ekonomi bisnis. Nabi Syuaib, ya. Apa kata Nabi Syuaib? Apa kata Al-Quran tentang Nabi Syuaib? Yaitu ketika kaumnya menentang Syuaib dengan kalimat apa? Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an tatruka ma ya'budu aba'una. Ya Syuaib, apakah salatmu? Berarti Nabi Syuaib salat karena kaumnya mengatakan apakah salatmu itu? Kaumnya Nabi Syuaib menjadikan salat sebagai indikator mengapa kamu membenci Tuhan-Tuhan kami. Apakah karena faktor salat itu, wahai Syuaib, sehingga engkau meninggalkan dan mencaci membenci Tuhan-Tuhan kami? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Syuaib salat, dan ini juga menunjukkan bahwa salat adalah faktor terbesar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu. Ya, karena kaumnya Nabi Syuaib menganggap gara-gara salat ini kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kami. Baik. Kemudian Nabi Musa tadi sudah kita sebutkan, wa aqimis sholata li dzikri, ya, dirikanlah salat untukku. Ini tadi nih, Pak, surah Yunus, Pak, ya. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misr buyutan waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah kami wahyukan kepada Musa dan Harun agar memerintahkan Bani Israil menjadikan rumah mereka sebagai kiblah, yaitu musola, masjid. Karena mereka nggak bisa sholat di tempat umum, yang dilarang oleh Fir'aun. Artinya Bani Israil yang ada di Mesir waktu itu adalah mereka diperintahkan untuk sholat. Nabi Daud, sebaik-baik puasa, sebaik-baik sholat malam, ya, sholat malamnya Nabi Daud. Kata Nabi SAW seperti itu. Puasa terbaik puasa Nabi Daud. Soalnya kalau Anda sudah puasa Nabi Daud, maka tidak perlu lagi puasa sunnah yang lain. Puasa sunnah sudah terbaik, Pak. Pas, nah, sebagai ulama juga beri longgar. Kalau pas besok kita nggak puasa, ternyata 9 Muharram, 10 Muharram atau 9 Dzulhijjah, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi wallahu a'lam, ya, kalau Anda sudah puasa Nabi Daud, itu puasa sudah tertinggi, maka tidak perlu lagi puasa sunnah yang lain. Nah, Nabi SAW mengatakan sholat malam terbaik karena tidur dulu Nabi Daud. Itu artinya sholat tahajud terbaik di malamnya Nabi Daud, King David. Ya. Juga ada ayat di dalam Al-Quran, fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa ana. Ya, maka suatu ketika Nabi Daud merasa berdosa, merasa salah, maka dia beristighfar, lalu kemudian dia sujud dan ruku. Masya Allah. Jadi dia sholat. Sulaiman, King Solomon, kapan disebutkan dalam hadis? Ketika ia sibuk dengan kuda perangnya. Id'urida alaihi bil asyi. Suatu ketika sore dia sedang sibuk memeriksa kuda-kuda perang. Kita tahu Nabi Sulaiman ini Nabi yang suka perang, suka jihad. Makanya Allah Ta'ala dia pasukan banyak, pasukan jin, pasukan hud, angin, ya, iblis, semua jadi pasukannya. Karena Nabi Sulaiman suka jihad. Makanya dia pernah pengen punya anak laki-laki banyak. Dia punya istri 99, Pak. Bapak, ya begitu deh, wajah penakut kayak saya. Kita semua penakut, Pak, ya. Nah, kalau sekarang enggak penakut, di rumah baru penakut. Nah, Nabi SAW mengatakan, saya bersumpah malam ini saya akan mencampuri 99 istri saya. Agar apa? Agar ada anak laki-laki yang aku akan bersamaku berjihad di jalan Allah.
Dia tidak pernah berpihak. Sayangnya dia tidak mengucapkan insya Allah, sehingga nggak ada yang ngamen di situ. Tapi hebatnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, satu malam 99. Kita satu aja gempor banyak. Tapi jangan khawatir Pak, di surga kata Nabi SAW, setiap laki-laki yang masuk surga diberi kekuatan 100 kekuatan laki-laki. Ya, Masya Allah. Jadi ada seorang ibu-ibu pernah bertanya seorang ustaz, boleh nggak berdoa kalau nanti suami saya masuk surga supaya jangan dapat bidadari? Kata ustaz, ibu telah menyiksa suami dunia dan di akhirat. Udah di dunia nggak boleh poligami, di akhirat juga boleh. Udah cukup di dunia aja tersiksa ya. Ini ibu, masa di surga kita nggak boleh melirik-lirik bidadari ya. Cukup di dunia aja kita tersisa Pak ya. Kayaknya tertawanya pelong banget Pak ya. Kayaknya gue banget gitu. Baik, ibu-ibu bapak sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman. Nah, suatu ketika dia sedang, makanya dia suka apa namanya itu, kuda perang. Oh, apa kudanya seperti ini. Allah Ta'ala sebutkan kudanya itu Pak As-Safinatul Jiyad. Kalau dia tenang indah sekali. Sampai disebutkan kakinya bisa satu, kan 4 kuda kaki Pak ya. Satu itu naik begini. Tapi kalau dia juga berlari tenang tuh, wah itu kuda kalau yang itu malah miliar naiknya. Itu kudanya indah sekali. Ya, kuda itu memang luar biasa Pak ya. Nah, bagaimana kita nggak Nabi Sulaiman terpesonanya karena dia suka kuda-kuda perang yang kalau kalau tenang dan kalau berlari enak. Nah, karena sibuk dengan itu, nah tiba-tiba apa kata Allah SWT, ya, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawar, aku telah disibukkan dengan kecintaan kepada kebaikan itu kuda perang sampai kemudian aku lupa dzikru rabbi, berzikir kepada Rabbku sampai maghrib sudah hilang, maghrib sudah asar sudah hilang. Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan dzikru rabbi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, beliau menukil perkataan dari mufassirin kalangan salaf bahwa yang dimaksud dengan dzikru rabbi, terhalang dari zikir Rabbku, adalah sholat asar. Sholat asar. Ada yang mengatakan zikir petang, ya, tapi Ibnu Katsir, ya, ulama mufassir dari kalangan Imam Syafi'i, mengatakan Nabi Musa kehilangan sholat asar. Sholat asar itu sholat yang paling berat Pak. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang tidak sholat asar, antara sholat faqad habita amaluhu, amalnya terhapus yang hari itu. Nah, Nabi, ya, nah apa yang terjadi ikhwah? Ya, maka Nabi Sulaiman sangat menyesal tuh perkara salat Pak, menyesal Nabi Sulaiman. Rudduha alayya, kembalikan itu kuda-kuda itu. Ya. Baik, karena dia asik melihat sampai hilang dalam pandangannya. Sampai dia kaget ternyata sudah maghrib. Kembalikan dia. Apa yang terjadi? Ya, Fatafika masham bisuki wal a'naq. Dia memotong kaki-kaki dan lehernya. Kenapa menyesal tidak sholat asar Pak? Walaupun ini didapat uzur. Kita kan kalau tidak sholat, kalau lupa atau kata Rasulullah man-nasiya, siapa yang lupa atau tertidur maka hendaklah dia sholat di waktu dia ingat dan dia terbangun. Kita kadang-kadang lupa sholat Pak ya. Kapan kita waktu lupa sholat ya? Kadang-kadang macam-macam, ada sibuk ini sibuk itu, kok saya belum sholat. Jangankan kita, Nabi SAW pernah ada, makanya Allah Ta'ala sengaja membuat lupa Nabi SAW. Nabi SAW kapan dia nggak sholat? Ketika perang Khandaq, sibuk dengan mengontrol, mengawasi pasukan yang sedang ingin menyerbu Madinah, dan ada perang Khandaq, ada parit, sampai-sampai mereka lupa sholat asar. Nabi SAW lupa sholat asar. Nah itu ya. Tapi kita sering lupa. Kalau Nabi SAW hanya sering satu kali lupa saja. Pernah juga beliau tertidur di waktu subuh. Pulang dari perang, beliau istirahat, sehingga tidak ada yang membawakan mereka kecuali matahari yang telah menyengat kaki-kaki mereka. Sholat subuh, dan Nabi SAW sholat pas bangun dan pas ingat kita sholat. Nah, sekali lagi ikhwan, ini menunjukkan perkara sholat sudah ada di zaman sebelum. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
kemudian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini apanya Nabi Isa alaihissalam? Apanya Maryam? Pamannya Maryam. Ya, pamannya Maryam. Wa qala fi kisah Zakaria alaihi salatu wassalam, kata Nabi Zakaria, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Kata Allah, malaikat datang memberi kabar gembira karena Nabi Zakaria ini pengen banget punya anak. Ya, maka dia berdoa agar punya anak, maka malaikat datang memberi kabar gembira. Kapan? Ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Nah, berarti Nabi Zakaria salat. Nabi Zakaria salat. Sampai disebutkan juga ya kawan, ada Allah dan riwayat menunjukkan bahwasanya Maryam kalau salat sampai keluar, sampai merah, saking lamanya sujud salatnya salatnya Maryam. Ya. Tentang Nabi Isa tadi sudah. Kemudian Bani Israel, wa qala Allah tentang nabi-nabi Bani Israel. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Kata Allah kepada Bani Israel, seandainya kalian salat dan mengeluarkan zakat dan beriman kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya mereka disifati dengan sifat salat. Kemudian juga wa dzikrullahi azza wa jalla al-anbiya'a nabiyyan wa wasafahum thumma qala. Nabi Allah Ta'ala berfirman tentang nabi-nabi sebelum kita. Apa kata Allah? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalnahu ma'anum. Yaitu kami beri nikmat kepada nabi-nabi dari keturunan Adam dan yang kami selamatkan pada zaman Nabi Nuh. Kemudian wa min dzurriyyati Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, sampai Israil Pak. Yaqub. Ya, Yaqub. Wa mimman hadaina wa ijtabaina, dan dari orang-orang yang kami hidayah dan kami pilih. Ya, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka sujud dan rukuk dalam menangis. Ya. Kemudian Allah katakan fakhalafa min ba'din, lalu sesudah mereka ini lahirlah generasi. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini tadinya sholat, orang yang suka nabi-nabi ini. Tapi setelah itu datanglah generasi yang tidak sholat. Siapa? Ya, umat mereka. Sekarang ini tidak sholat. Fakhalafa min ba'din khalqun adaa'u sholata wattaba'u fasawfa yalqawna ghayya. Baik. Kemudian yang terakhir jemaah adalah hadis yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya Jibril datang kepadaku mengimami aku untuk mengajarkan sholat dalam 2 hari berturut-turut. Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dan seterusnya. Lalu sesudah itu Jibril mengatakan inilah waktu sholat dan waktu sholat nabi-nabi sebelummu. Nah, kita masuk sholat. Tidak ada ya. Kita azan dulu, kalau ada tanya jawab baru kita lanjutkan. Kalau nggak ada ya kita pulang. Pertama ya tentang kitab kita ini ya, semoga menjadi motivasi bagi kita Pak. Ternyata Nabi sebelum kita ini sholat Pak, dan ternyata mereka ketika meninggalkan sholat agamanya runtuh. Ya, maka dalam tataran pribadi Pak, tataran individu kita kalau sudah meninggalkan sholat ini sudah berarti agama kita sudah mulai tercabut. Maka ya kawan, hendaknya kita fokus Pak ya, sesudah tauhid apa yang harus kita perbaiki? Sholat. Nabi SAW ketika memutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi SAW? Wasiat Nabi apa? Wal takun awwal ma tad'uhum, hendaklah yang pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah liyuwahhidullah, tauhid. Kalau sudah paham mereka tentang tauhid, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan 5 waktu sholat. Jadi sesudah tauhid Pak, sholat. Maka hendaknya kita Pak ya, jangan jangan jauh-jauh, sederhana simpel aja Pak. Kita pelajari sholat. Sebagian orang nggak tahu bacaan sholat Pak. Apa artinya wajibuni? Di antara 2 sujud kan ada kalimat Rabbil firli warhamni. Itu apa pasti? Ya, ampunilah, rahmatilah, wajibuni.
jarang, apalagi mengetahui makna kedalaman maknanya. Kalau cuma artinya mungkin sebagainya, tapi apa makna wajhuni secara bahasa sehingga maknanya apa? Karena ketika kita sholat, kata Nabi, idza qama ahadukum ila shalah fa innahu yunaji rabbah. Ketika kalian berdiri sholat, kata Nabi, kalian sedang bermunajat, berbicara dengan intim, itu namanya munajat dengan Rabb. Fal yanzur bima yunaji, kata Nabi SAW, hendaklah kau perhatikan bagaimana ketika aku berbicara dengan Rabb. Maksudnya perhatikan apa yang kau ucapkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sesungguhnya ya, kadar sholat kita diukur dari kadar di mana yang kita pahami dari ibadah bacaan sholat kita. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu belajar ini belajar itu, sholat dulu Pak. Kita perbaiki. Ini tiangnya. Kalau tiangnya kokoh Pak, insya Allah. Ya, dari mana kita mulai? Kita dulu pengalaman sholat dulu yang ini dulu. Baru kemudian kita pahami gerakan makna. Karena sholat ini terdiri dari ucapan, ada gerakan, ucapan dan gerakan. Gerakannya pun juga punya makna. Nah, sayangnya memang ya pelajaran sholat banyak berkisar pada fikihnya saja. Bukan tidak penting, penting fikih, tapi juga tentu ruhnya sholat adalah khusyuk. Dari mana adanya khusyuk? Adalah pemahaman kita terhadap gerakan, makna dan gerakan bacaan-bacaan sholat kita. Ya, insya Allah sudah bab ini mungkin kita masuk bagaimana tafsir penjelasan bacaan-bacaan sholat. Ini yang begini-begini, gak usah tinggi-tinggi dulu Pak, yang sehari-hari dulu. Apa artinya at-tahiyat itu? Kalau enggak kita cuma mulut doang tapi enggak ada rasanya di hati. Apa artinya? Apalagi yang agak aneh-aneh dalam bacaan sholat itu. Wajah itu sudah hafal semua. Al-azim, subhana rabbiyal azim. Apa azim itu? Karena mengatakan jika engkau sujud fa'azim, hendaklah engkau azim, agungkan Rabb. Apa makna azim? Apa penjelasan tentang nama Allah Al-Azim? Yang gini-gini dulu Pak, usah yang tinggi-tinggi dulu. Kita belajar politik Islam, ini konservatif. Yang ini nggak tahu bagaimana bermunajat dengan Allah Subhanahu. Orang sampai ke bulan Ustaz, kita masih ini aja. Manusia sampai ke makhluk nggak ada masalah, nggak ada istimewanya makhluk dengan makhluk sampai. Yang istimewa adalah ketika kita makhluk bisa berhubungan dengan Allah. Karena soal itu Bapak jemaah sekalian adalah silah, hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita perbaiki sholat ini karena sholat juga adalah sarana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Pak, kalau sholat kita benar, baik, sempurna, khusyuk, itu akan melakukan perbaikan ketaatan kita dalam sangat signifikan. Mulai perbaiki sholat dulu, kalau usah lain-lain dulu Pak. Perbaiki sesudah tentu sudah tahu ini sholat bagus Pak, bacaannya diperbaiki, tahu bagaimana makna-makna gerakannya, bacaannya. Subhanallah, saya ada buku bagus sekali Pak. Kunci miftahu, kunci rahasia sholat. Bagaimana agar kita bisa mengetahui kunci-kunci agar bisa memahami rahasia sholat. Sholat ini ibadah yang sangat terbaik. Ya. Baik. Saya kira itu Bapak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, biasanya kalau sudah nggak ada pertanyaan berarti paham insya Allah. Atau yang kedua nggak paham semuanya. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan ta'lim kita ini sebagai sarana untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebaikan kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.